para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua di sini patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita dua nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sungguh bahagia orang-orang yang telah mendapatkan dua nikmat ini dalam hidupnya. Berarti telah terpenuhi apa yang dia minta dan yang dia doakan sehari semalam minimal 17 kali di dalam salatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia mendapatkan Islam dan dia juga mendapatkan sunnah. Tidak semua orang beruntung seperti ini, yaitu mendapatkan dua nikmat sekaligus. Maka siapa saja yang telah mendapatkan dua nikmat ini wajib atasnya untuk bersyukur, dan bahwa apapun yang menimpanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan bersedih dan dia tidak akan merasa takut, karena di tangannya telah tergenggam dua nikmat yang agung ini, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, bahwa musibah apapun yang menimpa diriku, aku mensyukurinya dengan tiga hal, karena tiga perkara. Yang pertama, bahwa musibah itu tidak lebih besar daripada musibah yang menimpa orang lain. Yang kedua, Allah masih memberikan kepadaku peluang untuk beramal dengan amalan yang pahalanya tanpa hisab, yaitu sabar. Kadang-kadang kita nggak mengerti arti sabar kecuali setelah kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana rasanya sabar atas penyakit ketika kita diberi sakit. Kalau kita nggak sakit-sakit, maka kita tidak akan dapat merasakan bagaimana sabar atas sebuah penyakit. Dan yang ketiga adalah aku bersyukur atas musibah itu karena musibah tersebut tidak menimpa agamaku, yaitu tidak mengeluarkan kita dari Islam dan sunnah. Karena musibah yang sebenarnya adalah musibah kehilangan hidayah. Itu musibah yang sebenar-benarnya, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa seseorang sehingga dia kehilangan hidayah, dia kehilangan Islam, atau dia kehilangan sunnah. Ini musibah yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada musibah ini, yaitu kehilangan iman, kehilangan sunnah, kehilangan Islam. Musibah apapun yang menimpa manusia kecil, semua bisa diganti dan semua bisa mendatangkan kebaikan asalkan kita bersabar. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, apapun musibahnya itu kecil dibandingkan dengan musibah, bukan mengecilkan arti musibah ya, dibandingkan dengan musibah kehilangan hidayah. Kalau kita disuruh pilih mana, musibah-musibah itu atau musibah kehilangan hidayah? Tentunya kita akan pilih musibah-musibah itu, karena kita tidak mau kehilangan hidayah. Karena dengan hidayah Islam dan sunnah itulah kita merasakan nikmat. Semua nikmat yang kita miliki di dunia itu menjadi berarti karena kita mendapatkan hidayah Islam dan sunnah. Tanpa hidayah Islam dan sunnah, apapun yang kita miliki nggak berarti. Karena hidayah Islam dan sunnah itu adalah hidayah yang tidak akan bisa dinilai dengan materi. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita dunia dan seisinya, bahkan alam semesta, tapi mencabut nikmat Islam dan sunnah itu dari kita, mencabut nikmat sunnah itu dari kita, kira-kira kita terima tawaran itu? Maukah kita terima tawaran itu? Kita diberi alam semesta, bukan dunia seisinya lagi, alam semesta, tapi Allah cabut nikmat sunnah dari kita. Kita menjadi pengikut bid'ah, atau kita menjadi orang-orang kafir? Tentunya kita tidak akan mau. Begitulah berharganya nikmat Islam dan sunnah itu. Maka musibah apapun yang menimpa manusia, menimpa diri kita, bagi seorang mukmin itu kecil, selama Islam dan sunnah itu masih ada dalam genggamannya.
Dia mungkin baru boleh meratapi musibah apabila musibah itu menimpa agamanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu para ulama dahulu, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka mengerti dan mereka memahami besarnya nikmat Islam dan sunnah itu dalam kehidupan. Yang harus mereka pertahankan, yang terus mereka pertahankan sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah aku gembira dengan sangat gembira selain ketika aku mendapati tidak ada penyimpangan dari sunnah di dalam hatiku." Itu tidak menyimpang dari sunnah. Beliau mengatakan itu adalah kegembiraan yang sangat besar. Beliau gembira karena beliau dapat menjaga hati di atas sunnah. Para jemaah yang istiqomah di atas sunnah. Itu kegembiraan seorang Ibnu Umar. Bukan materi ataupun yang harta benda ataupun nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada manusia.